Halo Infiners, di video sebelumnya kita sudah membuat cara menginstal Tailwind menggunakan CLI. Di video kali ini kita akan langsung ke codingannya saja. Hari ini kita akan membuat sebuah home dari portofolio tersebut, yang dimana nanti terdapat teks di sebelah kiri sini. Contohnya nanti ada gambarnya di sini. Oke, sebelumnya kita ke website Tailwindnya dulu. Nah, ada yang harus kita copy dulu nih ke terminal nih sebelum kita mulai. Kita copy aja. Lalu kita masuk ke terminal. Pastekan saja ya. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita close saja terminalnya. Nah, kita buat dulu komennya ya, biar nanti nggak bingung gitu. Karena kita buatnya dalam komen aja, biar gampang. Itu awal home aja saya buat. Habis itu di bawahnya akhir dari home. Oke, sekarang kita itu buat sectionnya. Dimana sectionnya ini terdapat ID yang bernama home, dan itu terdapat kelas ya, kita isi dia itu supaya nanti kita show preview dulu biar hasil yang kita isi di sini nampak di previewnya. Nah, di kelasnya tadi kita kasih jarak, misalnya padding atasnya ya, padding top ya, kita kasih jaraknya itu 36 aja biar agak lebar jaraknya nanti. Nah, di dalam sectionnya ini saya buat sebuah div pembungkus yaitu container. Habis itu saya buat lagi pembungkusnya itu flex dan flex spread. Oke, saya buat lagi sebuah kelas yang namanya itu widthful ya, kita pakai, atau weightful di Tailwind namanya itu. Baru kita buat dalamnya itu A1 dulu. Saya mau buat teksnya itu, lalu saya adalah Fikrats. Nah, di H1 ini saya mau kasih kelas ya. Kelasnya itu kita kasih text base supaya dia normal. Setelah itu kita kasih fontnya itu agak sedikit lebih tebal ya. Itu namanya itu font semi bold. Kita refresh saja kalau nggak berubah. Nah, disitu saya mau kasih dia itu teksnya berwarna hijau. Nah, karena saya banyak mau pakai teks warna hijau, ada nih cara cepatnya. Nggak harus seperti ini satu-satu kan. Nah, kalau di Tailwind itu dia begini ya cara mengasih warna. Kita itu bisa lihat di website langsung, di customization, di colors. Nah, ada banyak nih warnanya. Slate, ada 600, 700, ada banyak. Karena saya mau menggunakan green yang 500 mungkin ini. Kita copy aja ini. Yang ininya, kita copy. Kita kembali ke ini kita. Jadi nggak harus 500 gini loh, satu-satu. Ada cara cepatnya, kita ke Tailwind config JS-nya, di extend-nya ini kita enter aja. Kita buat color .2. Nah, di sini saya mau buat namanya hijau aja ya. Hijau, dalamnya ini terdapat kodenya tadi. Jangan lupa dikasih koma ya. Nah, karena kita udah buat, kita ke indeksnya, coba kita tes. Teks hijau buat. Nah, jadi lebih simple deh. Setelah itu saya mau buat tulisan Fikratsnya ya. Oke, setelah itu saya mau buat si Fikratsnya ini berwarna hitam. Kita banyak buat seperti itu ya. Misalnya ada yang hijau, kita mau buat satu teksnya itu hitam. Nah, caranya kita buat juga sama kayak tadi. Kita buat misalnya di sini hitam. Nah, kita cari dulu di Tailwind-nya tadi. Bebas ya yang mana aja, yang disukain aja. Kalau saya itu mau pakai grey mungkin ya, agak sedikit lebih gelap. Buat elemen yang serupa seperti yang di atasnya.
Nah, oke. Terus saya kasih span ya di sini. Ini saya pindahin aja ke dalam. Kita kasih kelas. Kelasnya ini dia tuh kita kasih blok dulu. Oke, baru kita kasih fontnya bold. Terus kita kasih teksnya hitam dulu ya. Teks hitam. Nah, sudah berubah ya sendiri dia. Setelah itu kita kasih dia supaya lebih besar, teks XL kita buat coba. Nah, sudah ya. Setelah itu kita kasih empty-nya 1. Oke, itu aja. Oke, setelah namanya sudah kita buat seperti ini, biarkan aja seperti itu. Habis itu kita buat H2-nya. Buat H2. H2-nya ini kita mau ngasih teks, saya adalah mahasiswa Unri. Nah, saya mau buat A2-nya seperti ini, baru kita kasih kelas lagi ya. Yang kelasnya itu terdapat font medium, saya mau kasih dia sedikit lebih besar. Habis itu saya mau kasih dia sedikit lebih ini ya, kita kasih warna mungkin ya. Mungkin kita kasih slate 600. Text slate kita buat ya. 600. Kita refresh aja biar dia berubah. Setelah itu saya mau ngasih dia teksnya sedikit lebih besar, text large. Oke. Setelah itu saya mau kasih dia sedikit kata-kata ya di bawahnya ya. Kita kasih sebuah paragraf. Belajar membuat website portfolio. Mudah bukan? Nah, mungkin seperti itu aja ya kata-katanya. Teman-teman bisa ubah teman-teman maunya gimana ya. Kalau saya seperti ini aja, saya kasih kelas sama kelas di paragrafnya itu saya kasih agak sedikit lebih besar ya teksnya, mungkin seperti di atasnya teks medium. Habis itu saya mau ngasih warna mungkin ya sedikit lebih pudar gitu. Mungkin si gray ini kita bakal pakai terus ya. Ini kita copy aja kalau gitu ke Tailwind-nya lagi, kita kasih abu-abu, kita buat namanya. Oke, kita panggil aja teks abu-abu. Oke, setelah itu saya mau ngasih jarak mungkin ya ke bawahnya yang nanti bakal berguna mungkin. Habis itu kita kasih relax. Oke, mungkin kita sekarang bakal menambahkan sebuah gambar ya di sebelah kanannya nanti. Itu kita buat setelah ini paragrafnya kita buat aja. Ini kita pagarnya dulu ya, karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Kita kasih kelas aja. Nah, di kelasnya ini kita buat dia teksnya base. Setelah text base kita kasih dia fontnya semi bold ya, supaya nanti agak lebih besar. Oke, sebelum itu kita buat dulu teksnya. Hire me. Semi bold ya. Setelah
Setelah itu kita kasih dia warna hijau tulisannya ya, teks hijau aja. Habis itu kita kasih dia background ya, mungkin kasih dia backgroundnya hijau mungkin ya, teksnya kita ubah menjadi putih. Oh, ini ada ya, white. Kita refresh, kita kasih dia ininya 3 supaya lebih gemuk si ininya, tombolnya. Setelah itu kita kasih PX-nya 8 supaya lebih lebar horizontal, supaya dia ini enggak runcing ya, rounded kita kasih, rounded full. Setelah itu kita kasih ada sedikit ini bayangan ya, shadow ya. Kalau kita mouse-nya di situ kita kasih hover, berarti kita kasih hover shadow, hover shadow. Nah, nampak ya, sedikit lebih ada bayangannya dia di bawah tombolnya. Opacity-nya kita apa ya, over lagi. Opacity-nya kita coba kasih 80 atau 70 juga boleh. Nah, jadi sedikit lebih putih dia jadinya. Setelah itu kita bakal kasih dia transisi mungkin ya, transitionnya kita kasih, terus durasinya kita kasih 300 saja. Nah, jadi dia tidak kayak mendadak putih dulu, dia kayak ada jedanya dulu, jadi lebih smooth dia dilihat ya. Habis itu kita kasih is and out, jadi dia kan kalau gini kan, kalau kita lepas dia langsung hilang gitu. Is and out. Oke, lebih enak dilihat ya tombolnya. Setelah itu kita akan membuat sebuah div yang dalamnya ini terdapat gambar ya nanti untuk di sebelah kanan kita. Kita kasih nama kelasnya itu widthful juga. Habis itu terdapat self end ya, supaya dia di sebelah kanan nanti. Self end, setelah itu kasih jaraknya 4 horizontalnya. Oke. Setelah itu kita buat lagi sebuah kelas, namanya itu mt10 ya kelasnya. Ini semua kelas ini terdapat di Tailwind ya, kalau bisa dicek nanti. Habis itu mt10 aja dulu. Nanti kita lihat kalau ada yang perlu diubah lagi tinggal kita tambahkan. Baru kita buat image. Oke, teman-teman bisa cari foto teman-teman ya. Simpan saja di source. Saya bakal cari foto saya dulu. Oke, jika teman-teman sudah mendapatkan foto teman-teman, bisa, kalau saya ini ya, saya letak filenya itu saya buka di dalam source, saya buat gambar folder gini, gambar home. Di situ terdapat gambar saya. Contohnya ini adalah gambar saya ya. Nah, kita kembali lagi, kita panggil aja. Di source terdapat file ini dan panggil avatarnya. Kita show preview coba. Oke. Sini outnya kita buat home aja. Baru kita buat kelas. Di sini kita kasih max width-nya full ya. Setelah itu mungkin MX Auto aja. Oke. Hasilnya bakal jadi seperti ini. Oke, saya mau waktu semua ini
ketika dia medium atau large, width-nya itu berubah ya. Kita kasih waktu large, kita kasih width-nya itu setengah. Jadi waktu kecil dia itu berubah-berubah nanti. Nah, sekarang dia di sini. Tadi dia di sini ya. Oke, setelah itu di H1 ya. Ketika besar dia, teksnya akan waktu di ukuran desktop maksudnya ya. Bukan, ini kan ukuran mobile. Dia itu teksnya lebih besar. Waktu large, kita buat teksnya XL. Mungkin sudah besar segitu. Setelah itu di H2 mungkin kita kasih teksnya sedikit lebih besar juga. Ketika large, kita kasih dia teksnya 2XL saja. Oke, P-nya lumayan, paragrafnya segitu aja. Mungkin kita coba lihat hasilnya. Refresh. Dia sedikit lebih besar ya. Oke, setelah itu saya mau di sininya ya. Ketika dia besar, kita ubah juga dia. Ketika large, width-nya itu setengah. Ya, di sini juga kita ubah. Ketika large, margin topnya itu kita kasih 9 supaya nanti hasilnya bagus ya. Habis itu right, waktu large dia itu right-nya kosong biar nanti dia agak ke kanan. Ini coba kita lihat ke hasil live server. Masih seperti ini ya, gambarnya masih belum ke kanan. Kita lihat dulu ke scriptnya apa yang perlu diubah. Oke teman-teman, sepertinya ini saya udah lihat. Mungkin salahnya ini ya, di kelas ininya harus di luar si div-nya si ini. Nah, ini kita cut aja ya, yang bagian untuk gambarnya ini kita cut, kita pindahkan ke bawah div ini, div si pembungkusnya ini, pembungkus mereka, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sekarang mungkin harusnya sudah bisa ya. Kita save dulu, kita refresh, baru coba kita lebarkan. Nah, gambarnya sudah berubah juga. Kita lihat ke live servernya. Nah, sudah berhasil juga ya. Oke, sekian untuk video tutorial pembuatan home portfolio kali ini. Di next video kita akan buat bagaimana cara membuat tentang saya di bawahnya nanti. Terdapat seperti 2 kolom gitu. Oke, mungkin itu saja nanti di next video yang bakal saya buat. Oke, terima kasih.